Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayudin Pratiwi. Dalam video singkat saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang pertama ini ada yang namanya kegiatan membuka pelajaran. Di mana di situ tertulis untuk mempersiapkan mental dan perhatian siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi, membuka pelajaran itu adalah kegiatan guru dalam mengawali proses pembelajaran untuk menciptakan suasana uh, siap mental, fisik, psikis, dan emosional siswa sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui, aktivitas awal yang dilakukan, dan kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh proses pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran ini tergantung pada strategi mengajar guru di awal pembelajaran. Nah, terus yang pertama itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu menarik perhatian. Menarik perhatian itu maksudnya gimana? Jadi pada detik-detik awal pembelajaran ada banyak hal di luar ruangan kelas yang masih memikat perhatian siswa. Hal tersebut dapat membuat siswa tidak bisa fokus pada materi dan kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menciptakan titik hubung antara siswa dan pelajaran yang disampaikan. Guru membangkitkan minat belajar sampai siswa dapat memusatkan perhatian mereka kepada pembelajaran. Terus yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi siswa dan rasa ingin tahu. Uh, Menumbuhkan motivasi siswa dan rasa ingin tahu adalah dua aspek yang penting dalam pendidikan yang saling berkaitan. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat menjadi pendorong utama bagi siswa untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuan lebih dalam, sedangkan motivasi berfungsi sebagai kekuatan penggerak yang mendorong siswa untuk mencapai tujuan belajar mereka. Menimbulkan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias di dalam kelas. Guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, hangat, dan penuh keakraban. Sikap semacam ini dapat menimbulkan rasa senang pada diri siswa sehingga memunculkan motivasi untuk belajar. Nah, tujuan yang ketiga ada memberitahukan acuan atau rambu-rambu pembelajaran yang dilakukan. Memberikan acuan atau rambu-rambu pembelajaran yang dilakukan adalah proses di mana guru memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan, materi, dan langkah-langkah pembelajaran kepada siswa. Ini penting untuk menciptakan pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan selama proses belajar mengajar. Pada saat membuka pelajaran, kita itu dapat melakukan cara-cara seperti di bawah ini ya. Yang pertama yaitu dengan menarik perhatian siswa dan juga bisa juga dengan menimbulkan motivasi siswa. Nah, menarik perhatian siswa ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memvariasikan gaya mengajar guru. Maksudnya bagaimana? Jadi memvariasikan gaya mengajar guru itu berarti menggunakan beragam strategi dan metode dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang optimal. Variasi gaya mengajar dapat membantu meningkatkan partisipasi, motivasi, dan hasil belajar siswa. Contohnya, misal di sebuah kelas pada pelajaran matematika yang mulanya menggunakan metode tradisional atau klasik hanya dengan metode ceramah atau mengerjakan
soal di papan tulis seperti itu ya. Namun kemudian mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya itu ya. Misalnya dengan menggunakan software pembelajaran online dan aplikasi kalkulator digital untuk memvisualisasikan konsep matematiknya. Terus yang kedua, menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Menggunakan media atau alat bantu pembelajaran itu adalah sebuah prinsip pedagogis yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk membantu penyampaian informasi dan memfasilitasi proses pembelajaran siswa dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Contoh media atau peralatan pembelajaran yaitu misal menggunakan media audiovisual. Media audiovisual itu seperti video, animasi, film, pendidik, podcast, dan ceramah. Audio dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual dan lisan. Contoh-contoh ini mencakup kombinasi audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas. Terus yang kedua ada yang namanya media gambar. Media gambar itu seperti foto, diagram, grafik, ilustrasi, dan infografis yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak atau kompleks. Visualisasi informasi melalui media gambar membantu siswa memvisualisasikan dan memahami materi dengan lebih mudah. Terus yang ketiga ada yang namanya media interaktif. Media interaktif itu contohnya seperti aplikasi edukatif, simulasi, permainan pendidikan, dan perangkat lunak pembelajaran memungkinkan siswa untuk terlihat aktif dalam proses belajar. Contohnya adalah menggunakan software manipulatif, matematika atau simulator laboratorium visual, dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga ada menerapkan variasi pola interaksi. Menerapkan variasi pola interaksi dalam pembelajaran berarti menggunakan berbagai strategi komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan belajar yang lebih efektif. Variasi pola interaksi dapat membantu meningkatkan partisipasi, motivasi, dan hasil belajar siswa. Contoh pola interaksi yang sering digunakan yaitu misalnya ada komunikasi satu arah antara guru dan peserta didik. Jadi di sini itu guru berperan sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Guru aktif dan siswanya ini pasif gitu. Contohnya misal saat ceramah singkat yang disampaikan oleh guru tanpa interview siswa. Terus ada juga komunikasi dua arah. Jadi di komunikasi dua arah ini, guru dan siswa berperan sebagai pemberi dan penerima pesan. Dialog antara guru dan siswa terjadi dan guru menerima umpan balik dari siswa. Contohnya ketika diskusi kelas yang melibatkan pertanyaan dan juga jawaban aktif. Terus ada yang namanya komunikasi multi arah. Apa itu komunikasi multi arah? Jadi komunikasi multi arah itu adalah komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa, tetapi juga antar siswa. Peserta didik itu diharapkan lebih aktif dan guru dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik lainnya. Contohnya misal ada proyek kelompok yang melibatkan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Terus ada juga interaksi optimal. Interaksi optimal antara guru dan siswa ini serta antar siswa, setiap siswa mendapatkan giliran untuk mengemukakan pendapat atau jawaban dan tidak diperkenankan berbicara dua kali apabila belum mendapatkan giliran. Contohnya diskusi melingkar yang melibatkan setiap anggota kelompok untuk berkontribusi. Terus ada juga pola melingkar. Jadi setiap peserta didik dapat mendapat giliran untuk mengemukakan pendapat atau jawaban, tidak diperkenankan berbicara dua kali jika setiap peserta didik belum mendapat giliran. Contohnya pertemuan seminar yang melibatkan presentasi dan diskusi dari setiap partisipan. Lalu yang kedua ada
menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi bagi siswa ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu kehangatan dan antusias gitu. Jadi menimbulkan motivasi dengan cara kehangatan dan antusias ini berarti menggunakan sikap dan perilaku yang hangat dan penuh semangat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya itu guru menggunakan bahasa yang ramah dan santun, senyum dan gerakan tubuh yang luas untuk menunjukkan kehangatan. Misalnya, saat bertanya, guru menunjukkan mimik wajah yang positif dan suara riang. Atau guru juga bisa menggunakan kata-kata pujian yang hangat dan spontan seperti benar, bagus sekali, atau cerdas kamu untuk memberikan penguatan verbal. Sementara itu, gerakan nonverbal seperti acungan jempol, atau sentuhan ringan dapat menambahkan nuansa positif. Terus yang kedua ada menimbulkan rasa ingin tahu. Menimbulkan motivasi dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu ini berarti menggunakan strategi untuk meningkatkan keingintahuan dan dorongan belajar di dalam diri siswa. Rasa ingin tahu adalah keinginan yang kuat untuk memahami materi atau masalah yang sedang dihadapi, dan ini dapat menjadi motor utama dalam proses belajar. Contohnya, guru dapat mengajukan pertanyaan yang menantang dan kritis untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Hal ini membuat siswa penasaran dan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Menggunakan metode interaktif seperti diskusi, proyek, dan simulasi untuk membantu siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar. Hal ini memicu rasa ingin tahu siswa untuk terus belajar dan menemukan jawaban dari pertanyaan yang timbul. Terus yang ketiga, melontarkan ide yang bertentangan. Melontarkan ide yang bertentangan ini berarti menggunakan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengajukan ide atau pandangan yang seolah-olah bertentangan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memberi atau membuat siswa penasaran, berpikir kritis, dan lebih aktif dalam proses belajar. Misalnya, guru mengajukan ide-ide yang bertentangan dalam diskusi kelas untuk membuat siswa berpikir kritis dan menemukan kebenaran yang lebih akurat. Contohnya, seandainya kita memiliki uang sebanyak 100 juta, apa yang akan kita lakukan? Guru kemudian mengajukan opsi-opsi yang berbeda-beda untuk membuat siswa membandingkan dan memilih opsi yang bijak. Nah, terus yang terakhir ada memperhatikan minat siswa. Jadi, menimbulkan motivasi dengan cara memperhatikan minat siswa ini berarti mengidentifikasi dan mengintegrasikan minat serta preferensi individu siswa ke dalam proses pembelajaran. Dengan memahami apa yang menarik bagi siswa, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan ketertiban siswa dalam belajar. Contohnya, jika siswa memiliki minat dalam bidang seni, guru dapat mengintegrasikan elemen seni ke dalam pelajaran matematika, misalnya seperti menggunakan seni visual untuk menjelaskan konsep geometri. Ini membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Ada juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti permainan, peran, atau simulasi yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya dalam pelajaran sejarah, guru dapat menggunakan permainan peran untuk menggambarkan peristiwa sejarah tertentu sehingga siswa dapat merasakan pengalaman langsung. Selanjutnya ada kegiatan menutup pelajaran. Apa itu kegiatan menutup pelajaran? Di sini tertulis memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang telah dipelajari, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan guru. Kegiatan menutup pelajaran ini merupakan kegiatan mengakhiri
kegiatan inti pembelajaran. Dalam mengakhiri pelajaran ini, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari, mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap materi, dan mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Nah, terus cara yang dapat dilakukan saat kita menutup pelajaran. Cara yang dapat dilakukan, apakah pelajaran yang telah kita lakukan itu sudah sukses atau sudah dapat diterima dengan baik oleh siswa atau belum, itu caranya yang pertama yaitu merangkum yang telah dibahas gitu. Jadi merangkum itu adalah proses menyajikan inti materi pelajaran dalam bentuk yang lebih singkat dan padat. Hal ini membantu siswa memahami pokok-pokok utama dari materi yang telah dipelajari tanpa harus membaca teks asli secara lengkap. Dan merangkum, siswa dapat memahami informasi secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, rangkuman juga membantu meningkatkan retensi informasi karena otak berusaha memahami materi dan mengubahnya ke dalam kata-kata sendiri, sehingga memori akan lebih lama tersimpan. Merangkum juga berguna dalam evaluasi dan refleksi. Guru dapat mengamalkan rangkuman untuk meninjau kembali materi yang telah disampaikan dan mengevaluasi keberhasilan siswa dalam memahami materi tersebut. Hal ini membantu guru menetapkan pokok-pokok materi dan mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, terus yang kedua ada memberikan saran atau tindak lanjut. Memberikan saran atau tindak lanjut adalah langkah reflektif dan evaluatif setelah kegiatan pembelajaran. Guru dapat meminta umpan balik dari siswa tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka merasa tentang materi tersebut gitu. Hal ini membantu guru memahami keefektifan kegiatan pembelajaran dan menyesuaikan strategi untuk masa depan. Gitu. Contohnya pada saat guru melakukan umpan balik gitu, guru meminta siswa untuk memberikan umpan balik tentang apa yang telah dipelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan atau melalui survei, diskusi, atau pertanyaan lisan. Contohnya sejauh mana kalian telah menyerap atau mengerti dan paham tentang materi yang ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Selalu pertanyaan seperti itu. Terus yang ketiga ada yang namanya mereview. Apa itu mereview? Jadi mereview itu adalah proses di mana guru dan siswa meninjau kembali materi yang telah diajarkan untuk memastikan pemahaman yang baik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Contohnya mengadakan sesi tanya jawab di akhir pembelajaran di mana siswa dapat bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. Jadi guru itu dapat memberikan penjelasan tambahan berdasarkan pertanyaan tersebut. Terus yang terakhir ada mengevaluasi, yang itu berisi mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pelajaran yang sudah dipelajari dan juga mengerjakan soal tuh. Jadi dalam melakukan evaluasi, guru dapat mengetahui area mana yang perlu diperbaiki. Apakah ada konsep yang belum dipahami sepenuhnya atau butuh klarifikasi tambahan gitu. Evaluasi di sini itu membantu guru mengidentifikasi kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Hal ini penting untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Misalnya, guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan aplikasi konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Guru meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana mereka akan menerapkan rumus matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dengan memberikan soal-soal latihan untuk menguji pemahaman siswa. Hal ini dapat berupa soal tertulis, lisan, atau bahkan praktikal yang membantu siswa untuk menerapkan pengetahuannya secara langsung. Evaluasi saat menutup pelajaran adalah langkah penting dalam proses belajar mengajar yang membantu guru uh, memantapkan pemahaman materi inti, mengidentifikasi area kurang paham, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran
secara keseluruhan. Itu ya. Jadi itu adalah sedikit paparan materi mengenai keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di mana keterampilan ini sangat diperlukan bagi pendidik khususnya karena keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini termasuk salah satu aspek keberhasilan kita pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kiranya cukup video singkat saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.